Sumber Relawan Penanggulangan Bencana atau SRPB Jawa Timur mengadakan kegiatan arisan ilmu Rp0. Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia relawan SAR dilaksanakan di Mako Basarta, Kelurahan Sembung, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur pada Sabtu 27 Maret 2021. Materi yang akan disampaikan kepada peserta yaitu water rescue, evakuasi korban vertikal dengan teknik slow yang akan disampaikan oleh tim Basarnas Trenggalek. Ketua Basarta Edi Siswoyo menjelaskan, kegiatan arisan ilmu Rp0 diikuti oleh 70 peserta dari organisasi relawan SAR yang ada di wilayah Jawa Timur. Kita mengadakan kegiatan ini hampir Jawa Timur, hampir menyeluruh. Jadi relawan se-Jawa Timur. Karena kita saat ini juga dalam kondisi pandemi, kita batasi pesertanya. Wakil Koordinator SRPB Wawan Kimiawan mengatakan, arisan ilmu Rp0 merupakan program yang digagas oleh SRPB Jawa Timur. Berbeda dengan arisan ilmu Rp0 sebelumnya, SRPB mengenalkan Mosi Pena, mobil edukasi penanggulangan bencana. Siapapun boleh menggunakan mobil ini, tetapi harus koordinasi dengan BPBD Jawa Timur. Arisan ilmu Rp0 yang kebetulan ini adalah insya Allah edisi yang ke-38 mulai dari 2017 SRPB berdiri. Kenapa arisan ilmu? Karena ini adalah Rp0, harapannya Rp0 karena materinya harapannya juga tidak dapat rupiah, ya tidak dapat rupiah, dan teman-teman harapan juga sebenarnya tidak membayar. Kalau mau membawa makanan ya monggo, seperti arisan lah begitu. Tidak akan menjadi arisan ilmu. Kemudian pada sesi arisan ilmu kali ini kita juga membawa satu mobil yang kita juluki oleh BPBD Jawa Timur, mobil Mosi Pena, mobil edukasi penanggulangan bencana. Mobil ini baru dirilis 2 bulan terakhir ini. Dan ini adalah pengembangan dari Tempina, tenda pendidikan untuk penanggulangan bencana yang ada di BPBD Jawa Timur. Kalau tenda itu sifatnya statis, maka mobil ini bisa mobile, bisa lebih dinamis, bisa kemana-mana. Kalau ini kita lengkapi dengan selain perpustakaan, juga ada videotron ukuran 2 meter x 1 yang itu digunakan untuk sosialisasi pengurangan risiko bencana. Dan di mana masyarakat kita ini kan suka gambar biasanya, juga hal yang bergerak. Mobil ini dipakai oleh siapa saja sebenarnya, yang penting koordinasi, karena yang bertanggung jawab adalah BPBD Jawa Timur. Jadi SRPB didirikan tujuannya untuk menghimpun organisasi mitra, organisasi penanggulangan bencana. Jadi bicaranya bukan individu. Yang kedua, sebagai sarana informasi kegiatan-kegiatan apa, kursus-kursus apa, pelatihan-pelatihan apa yang diadakan oleh pemerintah, kita salurkan pada para mitra-mitra itu. Yang ketiga, sebagai sarana untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Penyerahan piagam penghargaan dari SRPB Jatim kepada Ketua Basarta dan Basarnas Trenggalek. Bersatu, Indonesia bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Berjanji untuk peduli. Ayo. Spinal cord atau papan spinal. Jadi ini namanya, kalau istilahnya yang benar itu sebetulnya bukan tandu loh ini. Jadi namanya papan spinal. Jadi yang digunakan untuk fiksasi agar tubuh korban tidak mengalami banyak pergerakan. Kita asumsikan hal terburuk ketika dia masih ada nafas, berarti dia kan otomatis dia masih hidup. Bagaimana cara kita memasang ini? Kita tidak boleh mengangkat terus kita masukkan seperti kita menggunakan tandu biasa.
Jadi caranya gini. Mbaknya silakan coba di sini. Ya, yang perlu saya tekankan gini, ketika pertolongan itu harus ada yang melakukan fiksasi kepala, karena kita menjaga adanya cedera di bagian tulang sini. Posisi mekanikal tubuh tolong diperhatikan. Jadi gini bisa, misalnya katakanlah sini posisinya ada obstacle ya, ada yang ganggu gitu ya, kita sambil tengkurap tidak apa-apa, kita fiksasi kepala. Jadi ini kepala ini jangan sampai gerak-gerak gini. Sebetulnya itu kalau di medis kan ada alat yang namanya nekolar ya, mungkin ada yang pernah tahu, yang kayak di TV itu biasanya kalau sakit lehernya dipakai, nah itu nekolar. Itu seharusnya ada itu. Setelah nekolar itu pasang pun, ketika kepala itu posisi belum ada di belum terpasang itu di HID itu secara sempurna, itu jangan pernah yang fiksasi kepala ini melepas kepalanya. Jadi terus di sini, silakan mas. Jangan sampai geleng-geleng gini. Jadi nanti harus bareng. Ada salah satu nanti yang ngasih hitungan satu, itu langsung dibalik. Jadi satu orang lagi masukkan itu. Nah ini ya, ini penting nih. Kalau strap ini posisinya terpasang di sini, kita akan kesulitan ketika memasukkan beban ke sini. Jadi misalnya, karena ini kan bentuknya bisa terekspos ya dari semua, biar bisa melihat, jadi tidak apa-apa kita kondisikan seperti ini aja. Tapi yang betul kalau praktek kebulan itu, yang ada strapnya ini berada di sisi luar korban. Jadi ini tidak mengganggu ketika ini dimasukkan. Karena korban ini tidak boleh diangkat, cuma diiringkan, ini dimasukkan pelan-pelan gitu. Silakan. Ya, di sini. Tapi cuma biar kelihatan semua aja. Terus yang mbaknya dua ini tugasnya ini, yang satu pegang pundak, yang mbaknya pegang sini pinggul. Terus diiringkan, jadi barengan sama yang fiksasi kepala juga. Jadi yang ini dua orang persiapan memasukkan. Diiringkan ke sini. Tarik. Yang kepala itu juga. Ini juga memang agak berat ya, Mas. Kecil omongannya akeh ya apa tadi? Tangannya dari lipat dulu. Kakinya. Ini yang bagian kaki. Oke, turun. Ini kalau terpasang geser itu pun juga tidak apa-apa, tapi juga bareng. Ingat yang megang kepala, yang bagian fiksasi kepala jangan pernah lepas sebelum itu terpasang, itu aja. Gesernya juga barengan. Yang penting setiap pergerakan itu barengan. Nah, gitu. Jadi dia nyaris tidak gerak. Dipaskan aja mbak, sampai kepalanya ini posisinya berada di tengah HID ini, baru itu nanti kita dari. Katanya kepala masih gerak-gerak itu karena juga posisi nekolarnya tidak ada. Kita kasih space biar tidak mengganggu peredaran darah dari si korban. Yang mbaknya ini juga sama, kakinya kanan di bawah, betul. Mas, kakinya sama dalam sama dengan rekan-rekannya depan belakang. Nah, salah satu itu. Selesai menyampaikan materi di dalam ruang, selanjutnya peserta diarahkan ke lapangan untuk mempraktekkan secara langsung tentang rescue water. Simulasi kali ini tentang evakuasi korban vertikal dengan teknik slow. Simulasinya, korban ditemukan di air dalam keadaan tidak sadar, dengan medan yang curam di kanan kiri sungai dengan kemiringan 45 sampai 70 derajat. Yang akan kita praktekkan seperti yang rekan-rekan bisa lihat dari sini. Kita asumsikan korban nanti berada di air. Bagaimana cara kita untuk mengevakuasi ke atas? Kalau korban itu katakanlah sudah meninggal, oke lah, sampel kita posisikan di dalam kantong jenazah, kita angkat, selesai. Atau korban luka ringan, kita ajak jalan, kita bopong, selesai. Tapi kita asumsikan kemungkinan terburuk. Katakanlah korban nanti mengalami, kita asumsikan mengalami cedera tulang belakang, yang mana dia sudah tidak bisa menggerakkan tangan ataupun kaki. Karena ketika salah penanganan, itu nanti akan
fatal akibatnya. Mungkin gambarannya akan seperti itu, nanti misalnya ada tambahan Pak dari peserta misalnya nanti. Peserta secara berkelompok menyiapkan alat yang diperlukan, mulai dari perahu, sar karet, dan peralatan yang dibutuhkan lainnya. Secara tertib dan disiplin, peserta melakukan simulasi di Sungai Ngrowo yang berada di depan Mako Basarta. Nama saya Muhammad Rizky, saya asal dari Malang. Kesan dan pesan saya setelah mengikuti kegiatan dari Basarta Tulungagung dari itu yaitu yang pertama, alhamdulillah saya mengetahui ilmu yang belum saya ketahui sebelumnya seperti water rescue di belakang saya ini. Kemudian pesan saya untuk kedepannya yaitu semoga jadwalnya lebih terstruktur lagi supaya tidak terlalu molor untuk jadwalnya. Saya Muhammad Azani Syabudin, saya dari Sidoarjo. Organisasi relawan saya dari Brigade Penolong Pramuka Konvita Sidoarjo. Untuk kesan saya setelah mengikuti pelatihan water rescue ini, saya mendapat banyak relasi lagi, terus banyak wawasan ilmu. Untuk kesannya mungkin tahun-tahun atau hari-hari yang akan datang bisa diadakan hal-hal serupa agar kita bisa menambah wawasan lagi dan relasi. Acara simulasi water rescue diakhiri pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.